Mari belajar bersama malam hari ini Kubu Doa Bangun Rejo. Kita buka Kolose 2. Kolose 2 dimulai ayat ke-6. Berikutnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Malam hari ini kita belajar, kita sudah ada di dalam Kristus. Sudah sangat dijelaskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kalau kita, bagaimana iman bisa teguh kalau kita gak pernah baca firman? Kita bisa punya iman teguh kalau kita benar-benar kita membaca firman. Kalau kita enggan baca firman Tuhan, kita walaupun kita, ini peringatan supaya kita tetap di dalam Kristus Yesus, supaya kita hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau kita hidup kita di dalam Dia, maka kehidupan kita ini pasti, itu bukan secara dunia, pasti bukan mudah-mudahan. Itu dalam kehidupan kita ada pertolongan Tuhan. Hendaklah berakar itu di dalam, sampai kita mendalam dan kita memiliki karakternya Tuhan. Lelek kita nggak di dalam, kita gak hendaknya kita berakar. Kalau kita nggak berakar, kita masalah sedikit aja tumbang. Ada masalah sudah saking wis kecewa, ada yang mengecewakan, perasaannya kita cemas, ada persoalan wis gak bisa menangani. Karena apa? Gampang rapuh. Iman kita rapuh sehingga ada masalah sedikit aja mutung. Bahkan kadang-kadang orang mutung itu aneh. Kamu cari masalah dewe, masalahmu sendiri, tapi ketika ada masalah Tuhan juga diikut-ikutikan. Bahkan ada masalah sama temen aja di gereja, bisa gak gereja-gerejoan. Padahal itu masalahnya sama orang. Kenapa kok Tuhan diikut-ikutkan? Itu namanya orang itu tidak berakar. Tapi kalau orang berakar dan kita dibangun di atas Dia, dibangun semuanya kembali untuk Yesus. Iman kita kepada Yesus, ditujukan kepada Yesus. Kita lakukan segala sesuatu ditujukan untuk Yesus. Aku bekerja untuk Yesus, aku rumah tangga untuk Yesus, aku menjadi gembala di rumah sebagai ibu, sebagai ayah, bisa menjaga anak-anaknya. Segala sesuatunya kalau kita berakar di dalam Dia, semuanya untuk Yesus, semuanya tentang Yesus. Apa yang kamu lakukan semuanya tentang Yesus, untuk Yesus. Maka imanmu akan kuat, imanmu akan teguh. Karena apa? Berakar dalam Tuhan, dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Lek orang gondokan ya ora iso bersyukur. Masalah sidik gondok, masalah saidik gondok ambek orang. Apalagi kadang-kadang orang itu kalau gak berakar, biasanya itu ada masalah di kerjaan, pulang di rumah, sing di rumah katut semua, yang di rumah melak ikut-ikutan kena semua. Tetapi kalau kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, gak mungkin orang itu gondokan. Gak mungkin orang gondokan. Dikit-dikit gondok, sama temen gondok, sama istri gondok, sama anak gondok. Kesalahan kerjaan di kantor dibawa pulang, di rumah gondok. Rumah itu akhirnya gak ada damai sejahtera. Terutama orang tua. Kalau bersyukur kalau anaknya datang minta tolong, itu berarti jek percaya. Bukannya malah ngomel.
Itu namanya no good. Jadi kita bagus, kita nganu, jadi itu saatnya untuk mengembalikan. Oke, aku bantu, tak doakan, tapi satu syarat, kamu bertobat sungguh-sungguh. Karena dia punya keinginan, dia pengen minta tolong, mau gak mau, kita harus juga memiliki persyaratan gitu. Jadi itu mungkin saatnya Tuhan bekerja supaya orang itu bisa sadar kembali. Dan kami percaya kok, memang orang di luar Tuhan itu gak sama. Kalau kita imannya gak teguh, imannya gak dibangun di dalam Kristus, boro-boro bersyukur, gak bisa orang bisa bersyukur itu. Wong isine gondok kok bersyukur, gak isa imane kon teguh. Baca firman gak tahu, gak pernah baca firman. Terus lek ada apa-apa Tuhan yang dituntut. Ngeklaim, Tuhan diklaim, bayar perpuluhan gak tahu. Sembarang gak tahu dilakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ini harus berbuat. Tuhan, memang kita kalau untuk sendiri kita tidak mampu. Secara manusia betul tidak mampu. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Hendaknya hatimu limpah dengan syukur. Kalau kita orang itu, kalau imannya teguh, kita mudah untuk bersyukur. Masalah yang terjadi apapun, Tuhan itu punya rencana yang sangat indah. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Persoalan itu dipakai Tuhan untuk kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, tidak anak-anak terus. Kapan hari saya ngelayani di Kubu Doa, Bang, Weden. Itu orangnya jatuh dari pelafon. Langsung otaknya masalah wisan, amnesia langsung amnesia. Secara manusia itu dokter bilang sekitar ya wis 9 bulanan lah, 9 bulan. Paling ya 6 bulan mungkin lah, syukur-syukur lah ingat, dokternya bilang gitu. Dia itu ingat, bareng tak doakan ini, kok kan iki kepalaku kok gak sakit. Dia ngomong didoani sama pendetamu gitu, bilang sama istrine. Tapi dia itu wis gak eling ambek anak ambek gak eling. Lucune iki gerung sampai kanu dokter wis dipercepat ambek dokter. Seandainya dia gak ada rumah doa di Keden. Itu awal mulanya ada Kubu Doa di Keden itu, yaitu tadi yang punya rumah kan muslim, jatuh dari atap itu tadi loh, amnesia. Kalau dia merindukan saya, pengen didoani meneh, pengen didoani, rindu, pengen didoani. Terus aku datang itu kayak ketemu sesuatu opo, kayak ketemu berlian gitu loh. Seneng gitu kayak apa? Oh Bu, tak tunggu dari tadi ya Bu. Ngono. Terus barang ngono tak layani, tak doakan, langsung tak tantang terima Tuhan. Akhirnya dia puji Tuhan mau. Begitu nawarin, gak apa-apa rumahnya dipakai. Nah itu awalnya Kubu Doa itu ya itu tadi, gara-gara dia jatuh itu tadi. Makanya itu kita segala kelihatannya nggak baik, tetapi Tuhan itu punya cara sesuatu yang tidak baik itu untuk membawa kita menjadi baik. Roma 8:28 kan berkata, aku tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu kita pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, semua proses yang tidak baik itu diubahnya menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik kelihatannya, tapi itu baik. Akhirnya sekarang puji Tuhan, malah aku sing dikirimi ayat. Sekarang wis nang gereja wisan. Jadi lah dhek bar kok gereja, bar apa ngono dapat apa nganu gitu aku dikirimi. Nah itu tadi sesuatu yang luar biasa buat saya. Karena apa? Lewat kejadian ini malah justru dapat jiwa. Di Mojokerto ya begitu, yang punya rumah juga muslim. Barta Injili barengan malah nawarin, gak apa-apa Bu, rumahnya dipakai Kubu Doa. Jadi segala sesuatu itu kelihatannya gak baik, itu Tuhan punya cara untuk menjadi baik. Ayo kita ini Kubu Doa, kita ini pendoa. Kita harus semakin teguh, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus berakar sungguh-sungguh, dan kita juga harus limpah dengan syukur. Kuncinya banyak baca firman Tuhan.
supaya kita semakin kuat, iman kita menjadi teguh. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Haleluya, amin.